Apakah hanya cukup sampai diakui, kemudian dibiarkan hancur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun rahayu, salam budaya Nusantara, salam sejahtera, sampurasun, sampurasun, sampurasun. Alhamdulillah, di hari ini kita berada di Komplek Pemakaman 17, di Komplek Punden Berundak, Situs Kuta Tanggahan, Komplek Makam 17. Nah, mungkin bagi sebagian orang belum mengetahui semuanya tentang apa yang ada di Komplek Makam 17. Kenapa disebut Makam 17? Nah, bagi yang percaya bahwa ini adalah kuburan, silahkan. Bagi yang percaya bahwa ini adalah tempat peribadahan, silahkan. Dan bagi yang percaya ini adalah tempat petilasan, silahkan. Semua kembali kepada persepsi dan kepercayaan pribadi masing-masing. Paling tidak, kita bagaimana cara menjaga, merawat, dan melestarikan peninggalan-peninggalan leluhur, peninggalan-peninggalan dari masa silam, sebagai bekal edukasi untuk sejarah Kuta Tanggahan. Kenapa diberikan nama 17? Bukan tidak memiliki makna dan filosofi. Bagi yang mempercayai tentang makna 17 adalah filosofi tentang kehidupan sehari semalam yang harus kita kerjakan bagi kepercayaan umat muslim. Dan 17 sendiri itu pun bukan tidak memiliki arti, tapi memiliki arti yang begitu dalam, begitu luas. Dan disinilah tempat yang dimana dipercayai tempat petilasan atau makom Kangjeng Prabu Dharma Suci. Tapi kembali lagi kepada persepsi dan kepercayaan masing-masing. Juga makomnya Kangjeng Prabu Suwartalaya, raja dari Kuta Tanggahan, dengan Ibu Ratu Purbamana dan putrinya Nimas Putri Dewi Rukmini atau Pinjung. Dan di sini juga terdapat makom atau petilasan dari Kangjeng Prabu Ragamulya Prabu Anom Surya Kencana, juga Kangjeng Raden Jaya Benda, Kangjeng Raden Wijaya Sugi, dan Aki Manara Ratu Naga Puspa atau Aki Lutung. Nah, kembali lagi tentang beberapa nama yang disebutkan, itu belum semua. Kembali lagi kepada kepercayaan dan keyakinan pribadi masing-masing. Yang mempercayai adanya petilasan atau makom dari Kangjeng Prabu Surya Kencana, monggo. Yang mempercayai adanya makom atau petilasan dari Eyang Cungwanara, monggo. Karena ini adalah tempat leluhur kita, salah satu tanah warisan dari Eyang Cungwanara. Tanah warisan yang diberikan kepada Raden Surotoma atau Eyang Cungwanara dari Prabu Permatikusuma, Kerajaan Talaga Manggung Majapahit. Ini berdiri dari abad 9, tahun 900 Masehi. Kerajaan Kuta Tanggahan itu sendiri pun adalah sebuah kerajaan yang dimana rakyatnya mampu sejahtera. Raja yang bijaksana, namun harus tenggelam bersama zaman karena keegoisan dan keangkuhan dari salah satu itu menurut dongeng atau menurut folklor cerita dari mulut ke mulut. Dan di manakah letak keraton daripada kerajaan Kuta Tanggahan? Letak keraton daripada kerajaan Kuta Tanggahan itu sendiri pun berada di Talaga Warna. Talaga Warna Puncak. Jadi kembali lagi kepada hal-hal tersebut, kembali lagi kepada persepsi dan keyakinan masing-masing. Hanya berpesan, jaga, rawat, dan lestarikan peninggalan-peninggalan leluhur. Bukan kita untuk meminta kekayaan, bukan kita untuk meminta kekuatan, bukan kita untuk meminta segala sesuatu kepada leluhur. Tapi paling tidak, leluhur kita adalah leluhur yang sangat bijaksana. Siapakah leluhur yang dimaksud dengan leluhur? Yang dimaksud dengan leluhur itu bisa dikategorikan daripada orang tua kita, kakek kita, buyut kita, mau kita, jangkawaring kita, udeg-udeg kita, siwur kita.
dan sampai ke atas. Itulah yang disebut dengan leluhur. Dan leluhur mengajarkan kepada kita tentang bagaimana bersikap, bagaimana berperilaku, bagaimana dalam berucap. Dan leluhur kita mengajarkan tentang kebijaksanaan. Di Kuta Tanggahan ini terdapat sebuah kisah, yang dimana kisah itu perlu kita pelajari agar kita lebih paham dan mengerti dalam setiap langkah kehidupan. Ada sebuah kesetiaan yang menanti dalam sebuah penantian, pengorbanan dan perjuangan dari seorang putri. Dan mungkin bagi sebagian orang, apa sih Kuta Tanggahan? Kuta Tanggahan itu adalah benteng pertahanan, benteng andalan. Kalau istilah bahasa Sunda tepat pangbalikan. Atas, apakah sejarah-sejarah ini harus terkubur bersama waktu? Sejarah-sejarah Kuta Tanggahan bukan untuk diperbutkan, tapi untuk kita gali makna daripada sejarah tersebut. Bagaimana perjuangan-perjuangan leluhur kita, bagaimana perjuangan-perjuangan beliau dalam mempertahankan tanah kelahiran, dalam mempertahankan kehormatan daripada negara, dalam mempertahankan sebuah kejujuran, sebuah kesetiaan, walaupun nyawa menjadi taruhan. Leluhur kita tidak akan pernah meminta untuk kita memberikan sesuatu, sesajen dan sebagainya. Tapi leluhur kita mengharapkan setiap keturunan-keturunannya untuk senantiasa ingat, untuk senantiasa mendoakan, untuk senantiasa mengingat akan kejadian-kejadian di masa lalu, sebagai bekal setiap langkah menuju masa depan. Di sini kita bisa belajar daripada ribuan-ribuan batu nisan. Mungkin di sini kita tidak tahu leluhur kita apa keyakinannya, apa agamanya. Tapi paling tidak kita di sini menjaga, merawat dan melestarikan serta mendoakan leluhur kita. Mendoakan, kita doakan leluhur-leluhur kita semua, orang tua kita, kakek nenek kita, guru kita, dengan cara kita masing-masing, dengan keyakinan masing-masing. Tidak perlu memperebutkan dan memperdebatkan keyakinan dan agama. Tidak perlu kita memperdebatkan, tidak perlu kita memperebutkan, tidak perlu kita merasa paling benar. Tapi di sini kita belajar untuk rahmatan lil alam, untuk sili asa, sili asu dan sili asu. Menyatukan antara tekad, ucap dan lampah, menyatukan antara Ratu Resi dan Rama, menyatukan antara iman, Islam dan ihsan, menjadikan satu teladan sili asa, sili asu dan sili asu. Percayalah, jika kita lupa dengan leluhur kita, poho karena kakaruhunan, hirup bakal karuhan, maka hidup kita akan terlunta-lunta. Kita datang ke sini bukan untuk meminta, bukan untuk mencari kekayaan, tapi kita datang ke sini untuk tafakur,
mendoakan para leluhur. Semoga siapapun yang datang berziarah ke makam manapun, ke daerah manapun, mendapatkan sebuah keberkahan, berkah dari setiap langkah, berkah dari ziarahnya, dan semoga dikabul dengan doa-doanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagi yang percaya dengan keyakinan agama Islam, monggo terapkan dengan keimanan dan keyakinan serta ketauhidan. Bagi yang percaya dengan agama Hindu, monggo silakan bawa dengan Hindunya. Bagi yang percaya dengan agama Buddha, monggo bawa silakan dengan Buddhanya. Agama apapun itu, senantiasa tujuan kita sama, mencari ridho ilahi, mencari ridho Sang Yang Tunggal, Sang Yang Widi, Sang Yang Agung. Oleh karena itu, kepada generasi-generasi muda dimanapun berada, marilah kita mengingat akan perjuangan-perjuangan leluhur kita, agar kelak kita tidak lupa dari mana kita asal. Di Kota Tanggahan, Komplek Makam 17, saya atas nama Pak Sidi Maulana Rifai mengaturkan mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Salam santun rahayu, salam budaya Nusantara rahayu.